Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 47. Cintaku untukmu tak akan pernah hilang. Kenapa Pak Arya? Tanya Ibu Arum yang ikut panik melihat Arum tergeletak pingsan. Arum pingsan Bu, maaf saya angkat dulu keranjang, izin Arya mengangkat tubuh mungil Arum. Sesaat tubuh Arum mirip seperti Alexa mantan istrinya, tapi sifat Arum jauh berbeda. Maafkan Ibu Nak, maaf, isak Ibu Arum di samping putrinya ini membuat Arya ingin tahu apa yang tengah terjadi sebenarnya. Bu, jika Ibu percaya pada saya ceritakan apa yang terjadi, mungkin saya bisa membantu, pinta Arya serius. Sebenarnya Arum tak menginginkan pernikahan ini Pak, dia hanya korban dari kami yang telah membuat hutang. Jika kami tak bisa melunasi hutang mendiang ayah Arum, kami harus meninggalkan rumah ini, dan kami tidak punya tempat tinggal lagi. Sedangkan Arum masih punya adik yang butuh tempat tinggal, jelas Ibu Arum. Jadi Arum tak menyukai juragan itu? Tanya Arya memastikan. Tidak, dari semalam Arum menangis, tapi kami tak punya pilihan lain Pak. Kenapa Arum tak menghubungi saya Bu? Arum takut jika dikira lancang karena dia baru beberapa bulan bekerja pada Bapak. Sit, aku sudah salah menilai Arum tadi, umpat Arya pelan. Bu, saya akan bayar semua hutang keluarga kalian, tapi biarkan Arum kembali bekerja pada saya, ucap Arya. Pak, hutang kami banyak, bukan sedikit, ujar Ibu Arum. Berapapun saya bayar, minta pada Pak Abdullah untuk merincikan semua hutang termasuk bunganya dan saya lunasi segera, ucap Arya tegas. Ibu Arum menutup mulutnya tak percaya, dia menitikkan air matanya. Terima kasih Pak, terima kasih, isak Ibu Arum sujud di kaki Arya. Bu, bangun, jangan begini, ayo bangun, ucap Arya tak enak hati. Arya segera meminta salah satu anggota keluarga untuk ke rumah Pak Abdullah agar urusannya selesai dan dia bisa membawa Arum pergi. Siapkan pakaianmu, kita pulang, ajak Arya membuat Arum menghentikan tangisnya dan menatap ibunya. Ibu Arum menganggukkan kepala dan tersenyum. Pak Arya sudah menyelesaikannya Rum, kita sudah terbebas dari Pak Abdullah. Benar Bu, tanya Arum tersenyum. Dihapusnya air mata yang mengalir di pipi mulusnya. Mulai sekarang apapun yang terjadi beritahu pada Kurum. Jangan merasa bisa menyelesaikannya sendiri, sindir Arya membuat Arum menundukkan kepala malu. Ayo segera berangkat, sudah hampir petang, ajak Arya. Arum segera membereskan pakaiannya dan berpamitan pada ibunya. Senyum mengembang terpancar dari wajah Arum.
Perempuan kampung yang polos itu merasa lega karena Arya sudah menyelamatkan hidupnya kali ini. Arum masuk ke dalam rumah Arya dengan tersenyum lega. Dia bisa kembali bekerja meskipun sempat melewati hal yang menegangkan dalam hidupnya. Istirahat, kau pasti lelah, ucap Arya lalu pergi melenggang masuk ke kamarnya. Ada perasaan tak enak hati pada Arya karena sudah membayarkan hutang keluarganya tapi mau tak mau Arum menerimanya. Karena dia tak sudi harus menikah dengan Pak Abdullah. Arum masuk ke dalam kamarnya. Kamar Arum berbeda dari kamar pembantu lainnya. Dia menempati kamar mendiang Ibu Arya. Ai, kenapa pipiku bertambah besar? Keluh bila di depan kaca hiasnya menatap pipi dan bentuk badan lainnya semakin membesar. Yang, nikmati saja prosesnya, kau tak akan terlihat jelek malah bertambah seksi, goda Farel. Bila dan Farel tinggal menunggu hari kelahiran anak mereka yang sudah diprediksi berjenis kelamin laki-laki. Farel memeluk Bila dari belakang lalu mengusap pelan perut istrinya yang memang sangat besar. Ai, jika aku meninggal dalam proses kelahiran, apakah kamu akan menikah lagi? Tanya Bila sambil memegang tangan Farel. Yang, bercandanya tidak lucu, marah Farel. Bukan bercanda Ai, ini pertanyaan, kita tak pernah tahu hidup seseorang, kita tak pernah tahu apa yang terjadi ke depannya. Yang, tempatmu selalu nomor satu di hatiku. Keinginan terbesarku bisa menua bersamamu dan saling menjaga anak kita nanti, saling menguatkan satu sama lain. Ucap Farel merebahkan dagunya di pundak Bila. Tapi jika harus terpisahkan oleh kematian aku tak bisa apa? Aku bukan lelaki munafik yang berani mengatakan kalau aku tak menikah lagi. Tapi sebisa mungkin cintaku untukmu tak akan pernah hilang. Aku selalu berdoa pada Tuhan diberikan panjang umur agar selalu bisa menjagamu dan anak kita nanti, ucap Farel. Bila tersenyum manis mendengar ucapan suaminya ini, dia pun mengerti jika sudah berbeda alam tak mungkin bisa bersama lagi. Ayo tidur, sudah larut, ajak Farel. Sejak Bila hamil besar, Farel tak pernah lagi meninggalkan istrinya ini di malam hari karena Bila tak bisa tertidur jika Farel belum mengusap punggungnya. Bila semakin manja pada Farel dan Farel sendiri tak pernah keberatan untuk itu, dia malah senang bila membutuhkan dirinya. Ai, pekik Bila kuat membuat Farel yang sedang mandi buru menyelesaikan mandinya dan keluar. Kenapa Yang? Ai, perutku sakit, keluh Bila memegang perutnya. Farel melihat air mengalir di kaki Bila. Dia curiga itu air ketuban. Segera Farel memasang bajunya dan menggendong Bila keluar. Ai, sakit, rengek Bila.
Sabar Yang, tahan sebentar ya, kita ke rumah sakit sepertinya anak kita sudah tak sabar untuk keluar. Ucap Farel berusaha setenang mungkin agar Bila tak ikut panik. Farel mendudukkan Bila di dalam mobil dan meminta pembantunya membawa perlengkapan Bila. Digosok pelan ya Yang, agar sakitnya berkurang, rileks jangan tegang. Sebentar lagi kita akan bertemu anak kita, ucap Farel memberikan semangat pada istrinya. Farel fokus menatap jalan tetapi sesekali matanya melirik pada Bila yang sedang menahan sakit. Kenzo, Naina, Lia, Ara dan Arya segera datang ke rumah sakit untuk menjenguk Bila. Bila yang sudah selesai melahirkan dan kini berada di dalam kamar perawatan bersama bayi tampannya dan yang lainnya. Tampak jelas guratan senyum bahagia di bibir Farel karena bayi laki yang baru saja hadir di kehidupannya. Mas, bayi Bila tampan, ucap Naina melihat bayi lelaki itu tengah tertidur pulas usai disusui oleh Bila. Ya, jelas sekali dia mirip Farel, sahut Lia yang ikut tersenyum. Sayang Aunty, ucap Ara yang tak mau menjauh dari boks bayi tersebut. Arya menitikkan air matanya hari saat ini dia sudah jadi opa. Mas, jika kau butuh pendamping menikah saja, ujar Lia membuka pembicaraan. Iya Pi, kami tak keberatan jika Papi mau menikah lagi toh status Papi sudah jelas, potong Kenzo. Tak semudah itu Ken, Papi sudah tua takkan ada yang mau, ucap Arya terkekeh kecil. Pa, aku rasa Mbak Arum menyukai Papa, ujar Bila sambil melirik pada Kenzo dan meminta pendapat. Jika itu yang terbaik dan kalian saling suka tak ada masalah bagi kami, untuk urusan umur itu lumrah Pi. Masih banyak yang tua dari Papi menikah dengan gadis belia apalagi Papi masih kuat. Aku mendukung apapun keputusan Papi, ucap Kenzo memberikan semangat. Papi tak berani berharap banyak biar saja waktu yang menjawabnya. Sekarang Papi menjalani saja dulu. Pi, kegagalan di masa lalu dijadikan pelajaran agar lebih baik ke depannya. Semuanya sudah garis tangan Tuhan. Untuk saat ini kami hanya berharap Papi lebih baik dan ada yang mengurus. Mbak Arum juga jauh berbeda dari Tante Alexa. Aku rasa kalian akan cocok, ucap Kenzo menaikkan alisnya. Bagaimana keadaan Alexa Mas? Apa kau tak pernah menjenguknya? Tanya Lia penasaran dengan kabar mantan madunya dulu. Pak Wijaya dan istrinya pindah dari kota ini. Ternyata Alexa bukan anak kandung mereka. Orang tua Alexa dulunya seorang PSK dan masih ada hubungan berkeluarga dengan Ibu Wijaya.
Kondisi Alexa saat ini makin memburuk, dia semakin gila. Aku beberapa kali bertemu dengan dokter yang menanganinya. Harapannya untuk pulih sudah semakin tipis. Apalagi sejak suaminya menceraikannya, dia semakin stres, jelas Arya. Pak Satria menceraikannya, Pi? Tanya Kenzo. Dulu pernikahan mereka juga penuh kebohongan sehingga Satria merasa dibohongi. Satria lelaki baik. Tapi Alexa yang tak bisa mengontrol dirinya. Beruntung kamu Mas masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat dan bertemu dengan cucumu. Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Aku bukan mengguruimu tapi hanya sekedar mengingatkan. Walaupun kita sudah berpisah, tapi ada Kenzo di tengah kita dan aku harap kita masih bisa menjadi saudara meskipun bukan suami, istri, ucap Lia. Arya menarik nafas panjang, dia membenarkan ucapan Lia. Terima kasih untuk kalian semua. Papi sangat bersyukur masih bisa diberikan rezeki, umur panjang dan diberikan kesempatan kedua untuk bertobat. Musibah yang menimpa keluarga kita Papi jadikan pelajaran berharga. Meskipun bukan jodoh Papi, tapi Papi berharap kita semua bisa akur. Amin, ucap mereka serentak membuat bayi tampan itu menggeliatkan tubuhnya. Semua tertawa kecil melihat tingkah bayi tersebut seakan tahu kalau keluarganya tengah gembira akan kehadirannya dan bersatunya kembali keluarga mereka. Jadi siapa nama bayi tampan ini? Tanya Naina mengangkat anak Bila dari box bayi. Yang, hati perutmu sudah membesar, nanti malah sakit, ingat Kenzo sedikit takut. Iya mas, aku gemes melihatnya. Oma mau pegang, tawar Naina pada Lia dan Lia mengangguk cepat. Sudah lama sekali tak menggendong bayi jadi kaku, ucap Lia tersenyum sambil mencium anak Bila. Siapa namanya Ai? Tanya Bila pada Farel. Azam Rizky Afala, panggil saja Azam, ucap Farel tersenyum manis. Ara sudah jadi auntie dan sebentar lagi anak Kak Kenzo juga akan lahir. Jadi Ara tak bisa manja lagi. Malu pada ponakan, goda Kenzo membuat Ara mencebikan bibirnya. Kalau Mami tak mau memanjakan Ara, datang saja pada Papi. Papi akan belikan apapun permintaan Ara, sahut Arya. Ye, Ara masih bisa manja. Weh, ucap Ara memeletkan lidahnya pada Kenzo. Membuat Kenzo menggelengkan kepalanya dan Arya tersenyum. Jangan terlalu dimanja mas. Ara berbeda dengan Kenzo. Kenzo bisa menempatkan dirinya. Sedangkan Ara tidak. Aku takut jika dia menikah nanti malah tak tahu apa, ucap Lia. Bila menatap Farel merasa malu. Dulunya dia tak bisa
Apa malahan Farel yang banyak melayaninya karena dia dimanja Alexa tapi tak semanja Ara? Setiap orang bisa berubah, Mi. Jika sudah menikah, pasti Ara akan mengerti sendiri, sahut Farel membela Ara. Mami ingin Ara kuliah di luar negeri Rel agar dia bisa mandiri. Tapi sepertinya Ara malah tak berminat, jelas Lia. Jangan dipaksa Lia, biarkan Ara memilih masa depannya sendiri. Siapa tahu dia bertemu jodohnya cepat seperti Bila, goda Arya. Boro menikah Mas, pacar saja dia tidak punya, jawab Lia cepat membuat semua tersenyum. Ara yang merasa dijadikan bahan perbincangan malah manyun. Arum baru saja selesai membereskan kamar Arya yang sangat berantakan membuat tubuhnya terasa lelah. Karena baju kotor berserakan dan spraynya sudah bau, selama dia pergi tak ada yang masuk ke kamar Arya untuk membersihkan. Karena Arya tak mengizinkan siapapun menyentuh barangnya kecuali Arum. Karena kelelahan Arum berniat untuk menjulurkan kakinya sebentar di ranjang Arya. Dia menghela nafas panjang merebahkan tubuhnya tapi kakinya masih terjulur di lantai tanpa sadar mata Arum terpejam. Arya yang baru saja pulang dari rumah sakit berniat ingin mandi dan akan mengajak Arum untuk makan di luar malam ini. Saat ini Arya menjadi bersemangat karena sudah dapat lampu hijau dari Kenzo dan Bila bahkan Lia juga ikut mendukungnya. Arya kaget melihat Arum yang tertidur pulas di atas ranjangnya dengan kaki terjulur di lantai. Dia segera mendekat dan memeriksa kening Arum tapi tak menunjukkan tanda Arum tak enak badan. Mungkin efek lelah karena sekeliling kamar Arya sudah rapi dan wangi. Arya mengangkat kaki Arum ke ranjang lalu menutupi tubuh perempuan itu dengan selimut. Arya tersenyum kecil menatap wajah polos Arum. Perempuan ini benar cantik alami. Wajahnya nyaris tak tersentuh kosmetik seperti kebanyakan perempuan lainnya. Cukup lama Arya memandangi wajah Arum lalu Arya segera masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Tubuhnya terasa lengket karena seharian di rumah sakit. Bersambung.